setia RCTV Langka Padane, apa kabar Anda semua di hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ramadan semakin berarti, Ramadan semakin bermakna, ditemani program-program spesial bersama RCTV. Dan pastinya ini adalah satu program yang selalu Anda nantikan pemirsa. Apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Ya, ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya kita akan buka segmen untuk lomba baca Quran. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema keistimewaan doa, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang otomatis Al-Baqarah ayat 186 ini akan menjadi materi pada lomba baca Quran di episode kali ini pemirsa. Silahkan dibuka-buka terlebih dahulu Al-Qurannya, dipelajari terlebih dahulu tajwidnya, kemudian juga waqaf dan ibtidanya, karena tajwid adalah menjadi penilaian yang paling utama dalam lomba baca Quran ini pemirsa. Untuk lagu dan juga suara itu di belakang ya, di belakang tajwid dan juga makhorijul huruf. Baik, seperti biasanya sudah hadir di studio menemani saya guru kita bersama Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Bi, hari ini kita akan mengangkat tema keistimewaan doa ya Bi ya. Ya, insya Allah. Baik Bi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dalam acara Ngaji Ning TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilm. Silahkan bagi pemirsa yang baru bergabung untuk membuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 186. Tentunya masih ada kaitan dengan ayat yang kemarin. Mari kita dengarkan. Host kita akan membacakan ayat tersebut. Silahkan kepada Mbak Rida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Rida yang sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa, mari kita coba untuk menerjemahkan dari kata per kata. Wa idza, wa dan idza, apabila sa'ala itu bertanya kamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku, kata Allah. Nanti kita akan mencoba mengkuliti ya, membahas tentang ibadi, apa bedanya abid dengan ibadi. Anni, tentangku, kata Allah, fa ini maka saya sesungguhnya, aku sesungguhnya, kata Allah, qarib, sangat dekat. Ujibu, akan mengabulkan, akan menjawab, dakwata, seruan atau doa, ad-da'i, hamba-hambaku yang meminta, yang berdoa. Idza, dengan catatan, idza, apabila mereka itu da'ani, mereka mintanya padaku, kata Allah.
Tapi ada syaratnya. Kata Allah, falyastajibu, hendaknya mereka menjawab dulu, mematuhi dulu, li, untukku. Kata Allah, kalau mereka doanya pengen dikabulkan, maka penuhi dulu syarat dariku, yaitu falyastajibu li, itu yang pertama, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum, dengan istijabah, seruan Allah, dan dengan iman kepada Allah, harapannya mereka, manusia tersebut, yarsyudun, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan. Ini tentunya ayat yang sangat memiliki kandungan yang luar biasa berkenaan dengan doa, Mbak. Baik. Bi, sebab turunnya ayat ini apa ini, Bi? Oh ya. Jadi antara ahli tafsir banyak yang mengatakan karena kejadiannya ini itu dan sebagainya. Tapi yang paling banyak bahwasanya ayat ini turun disebabkan karena ada seorang suatu kaum, atau ada yang mengatakan juga seorang badui, ya, yang bertanya tentang Allah itu jauh atau dekat. Kalau jauh saya mau teriak-teriak gitu, saya mau memanggilnya, ya, unadi. Tapi kalau dekat saya mau unaji, mau bermunajat. Lalu turun ayat ini sebagai jawaban, wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentangku, jawablah bahwasanya sesungguhnya aku ini dekat dan selalu menjawab atau selalu mengabulkan doa. Maka turun ayat ini berkenaan dengan tadi ya, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah itu jauh atau dekat. Baik. Kemudian dari tadi kan dibahas tentang doa ya, Bi, ya. Iya. Keistimewaan doa sendiri bagaimana ini, Bi? Baik, pemirsa yang berbahagia, tentunya kita sebagai seorang mukmin diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa doa itu ibadah. Doa itu ibadah, dan ibadahnya adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang independen sifatnya. Karena ini ibadah, maka setiap ibadah pasti ada ilmunya. Oleh sebab itu, seyogianya kita harus memiliki ilmunya. Di samping ibadah yang paling tidak membutuhkan modal banyak, ya, tidak butuh apa-apa, cukup berdoa. Kalau kita sholat, kita butuh penutup aurat, kita butuh bersuci dan sebagainya. Tetapi doa juga tidak, ya kan? Nah, di sini keistimewaannya apa? Ada beberapa hadis dari Nabi SAW. Yang pertama berkenaan dengan bahwa senjatanya orang mukmin adalah doa. Doa silahul mukmin. Kita itu punya senjata. Nah, senjata pamungkasnya seorang mukmin itu apa? Ya, doa. Tadi berdoa. Bahkan riwayat yang lain, hadis yang lain mengatakan bahwa doa itu ruhul ibadah. Doa itu ruhnya dari semua ibadah. Ibadah apapun isinya adalah doa, permintaan. Yang lain juga mengatakan Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah poin ibadah, poinnya itu doa. Atau doa adalah poin daripada ibadah. Nah, di sini sangat banyak sekali tentunya keistimewaan daripada doa. Dan doa harus diiringi dengan usaha. Usaha pun harus disertai dengan doa. Tidak bisa satu, harus bersamaan ya, Bi, ya? Iya, betul, Mbak. Saya kira itu ya. Baik, Bi. Ada satu lagi pertanyaannya, tapi nanti kita sambung di segmen berikutnya. Boleh, Bi, silahkan. Ya? Baik, pemirsa, kita harus break sejenak. Sesaat lagi kami pasti kembali. Tetap di sini, di Ngaji Ning TV.
Baik, terima kasih. Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita mengangkat tema pada episode kali ini, keistimewaan doa merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang otomatis menjadi materi dalam lomba baca Quran nanti, pemirsa. Dan Bi, silakan dilanjutkan kembali dengan tafsirnya, Bi. Tapi saya punya pertanyaan nih, Bi, untuk supaya doa itu cepat terkabul, Bi, ada nggak sih strateginya atau trik-triknya gitu loh, Bi? Pengennya cepet-cepet terkabul aja ya? Banyak Masya sih yang Allah. saya rasa tuh kayaknya kok belum terkabul juga ya apa yang saya inginkan. Baik, saya mau tanya dulu Mbak, kalau doa langsung merujuk pada untuk Mbak sendiri atau gimana? Setiap kali berdoa tuh? Karena saya sudah punya keluarga ya, Ya Bi. misalkan Mbak nih doa, mintanya nih untuk orang lain atau untuk diri sendiri biasanya? Ya itu karena saya punya keluarga, Iya. saya untuk keluarga dulu. Oh, begitu. Untuk keluarga dulu, terus kemudian untuk saya pribadi. Baik, kebanyakan begini ya Mbak, orang itu ketika berdoa, itu dia selalu mengutamakan dirinya. Ya, ketika berdoa selalu mengutamakan dirinya. Diri sendiri gitu dia. Sebenarnya nggak salah. Tidak salah ketika kita berdoa untuk diri kita, mengutamakan diri kita, itu tidak salah. Tetapi karena pertanyaannya tadi, bisa nggak untuk mempercepat doa? Kita harus tahu strategi-strategi atau anjuran-anjuran Nabi ini seperti apa. Ada satu hadis yang saya akan sebutkan bahasa Indonesianya saja, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seseorang yang mendoakan untuk orang lain, dhahral ghaib, istilahnya, itu akan diaminkan oleh malakul muwakil. Orang yang mendoakan orang lain, itu malaikat muwakil akan apa? Mengamini doanya. Jadi kalau kita doa untuk orang lain, maka malaikat ikut mengaminkan sambil berdoa juga walakal mislu, dan buat kamu juga seperti itu. Maka kalau kita berdoa untuk kebaikan orang lain sebelum doa untuk diri kita, malaikat itu akan mengamini. Berbeda dengan kalau kita doa untuk diri kita sendiri. Saya belum pernah menemukan riwayatnya kalau kita doa untuk diri sendiri apakah malaikat ikut mengamini atau tidak. Tetapi kalau yang hadis tersebut mengatakan bahwa kalau seorang muslim mendoakan saudaranya dhahral ghaib, maka para malaikat muwakil itu mengaminkan doa kita dan mendoakan kita walakal mislu. Ini strateginya, Mbak. Jadi kalau kita misalkan pengen mendapatkan, pasti orang doanya selalu yang pengen yang baik-baik terus, karena memang anjuran doa harus doa yang tidak mengandung dosa atau tidak mengandung keburukan di dalamnya. Begitu. Jadi harus berdoa yang baik-baik, kemudian juga tidak mengandung kedzaliman. Misalkan kita mendoakan keburukan untuk orang lain, itu tidak boleh. Nah, ketika kita berdoa, strateginya ini melihat misalkan Mbak Rida pedagang, ya kan? Mbak Rida punya butik. Bagaimana biar dagangannya laris dengan berdoa? Ketika Mbak menemukan orang yang berjualan, maka tidak salah hati Mbak nih, ya Allah limpahkan rezeki pada pedagang itu sebanyak-banyaknya. Malaikat apa yang akan dilakukan oleh malaikat? Amin, walakil mislu. Malaikat akan mengamini, Mbak. Ketika kita lihat pedagang yang sepi, ketika kita lihat orang yang tentunya setiap orang yang ada di hadapan kita, kalau kita doakan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, Mbak. Seperti itu. Ya syukur-syukur Mbaknya ketika lihat pedagang dari pagi sampai sore kok juga nggak habis-habis. Bukan cuma doakan, tetapi paling tidak beli sebagian dagangannya. Artinya ketika kita pengen dilapangkan rezekinya, doakan juga orang lain untuk dilapangkan rezekinya. Sebab doa ini luar biasanya tidak keluar kecuali dari hati yang jernih dan dari hati yang bersih. Karena nggak mungkin kebencian terhadap seseorang itu akan melahirkan doa yang baik. Betul nggak? Orang kalau ada hasad, ada hasud, ada dengki, nggak mungkin mendoakan orang lain. Yang baik kepada orang lain. Nah, di sini kita belajar untuk mensucikan hati kita agar senantiasa kita bisa bersih hatinya. Setelah itu kita bisa mendoakan untuk orang lain. Gini, Bi. Iya, gimana, Mbak? Saya kan keterbatasan dalam bahasa Arab tuh, Bi, ya. Jadi seringkali kalau berdoa itu dengan bahasa Indonesia seperti itu, Bi. Nah, untuk mendoakan untuk orang lainnya itu apa sih, Bi, yang didoakannya itu?
Baik. Allah itu maha memahami ma tukhfi wa ma tukhfi fis sudur. Allah itu memahami apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita rahasiakan. Meskipun nanti antara sir dengan akhfa itu berbeda ya bahasanya. Artinya begini Mbak, kita tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, ya. Tapi Allah paham keinginan isi hati kita, gitu tuh. Maka semampunya lakukan. Dengan bahasa Indonesia lakukan, dengan bahasa Jawa lakukan. Ketika melihat, ya Allah, orang itu kasihan sekali misalkan ya, dalam hati kita, ya Allah mudahkanlah urusannya, ya Allah lapangkanlah rizkinya, ya Allah berikanlah mereka petunjuk, ya Allah berikanlah mereka hidayah, ya Allah, dan seterusnya. Berarti nggak mesti setelah sholat ya Bi ya? Karena doa ini adalah ibadah yang independen, maka dia tidak terikat dengan apapun, kapan saja. Namun ada waktu-waktu mustajabah, Mbak. Oh, iya. Ada waktu-waktu mustajabah, mustajabahnya? seperti waktu ketika sahur, ya, ketika antara dua adzan. Karena waktu mustajabah tuh ada yang berhubungan dengan waktu, ada yang berhubungan tempat, ada yang berhubungan dengan keadaan. Nah, ada hadis yang mengatakan begini, Mbak. Tidak akan ditolak doanya, berarti mustajab. Pasti ya. 3 golongan orang. Yang pertama orang yang lagi berpuasa saat berbuka. Yang kedua adalah doanya imam yang adil, imam yang bijaksana, pemimpin ya Bi. Betul. Yang ketiganya doanya orang yang terdolimi. Tentu kita tidak termasuk yang sedang didolimi misalkan, juga tidak termasuk imam yang adil. Tetapi kita seorang awam memiliki kesempatan yang sedang berpuasa pada saat berbuka nanti, ya, itu ada waktu di situ doa yang istijabah, yang akan Allah kabulkan. Maka ini kesempatan emas bagi kita semua yang berpuasa. Jangan begitu adzan, kita langsung malah lupa segalanya. Ya, silahkan berdoa dulu. Ya, tidak harus doa yang berbuka puasa atau apa itu Allahumma lakasumtu dan sebagainya. Silakan doa, minta, karena itu waktu yang mustajab tentunya, Mbak. Termasuk tadi ya, kita mendoakan orang lain juga, Mbak. Di antaranya kan di situ ada pemimpin yang adil. Ya, mudah-mudahan Allah hadirkan di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Itu harus dari kita untuk mendoakannya. Maka kondisi seperti ini nih, peran doa itu sangat penting sekali. Kita sudah lakukan apa istilahnya, jaga jarak, Mbak. Jaga jarak, ibadah, apa semuanya di rumah, agar wabah ini cepat hilang. Tetapi kalau kita tidak juga memanjatkan doa, bisa jadi itu memperlambat hilangnya wabah penyakit. Maka di sini peran dari setiap orang Muslim itu berguna. Mulai dari berdisiplin hidup sehat dengan cara mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, yang pertama. Yang kedua, kita kuatkan dalam bentuk doa. Dan jangan lupa, Mbak, yang kemarin saya sampaikan, pemimpin-pemimpin kita saat ini susah tidur, memikirkan masyarakatnya. Bapak-bapak kepolisian, aparat, kemudian tenaga medis, luar biasa perjuangan mereka. Maka saya menghimbau kepada masyarakat, kepada diri saya khususnya, dan kepada pemirsa, setiap kali kita berdoa, sisihkan doa-doa kita untuk mereka. Ketika lihat kita aparat, bapak-bapak polisi sedang berjaga, kan kelihatan dari jauh warna hijau, dalam hati saja, ya Allah, mudahkan urusan mereka, berikan kesehatan mereka, lapangkan urusan mereka, dan seterusnya. Berikan doa-doa yang baik untuk mereka. Mereka juga sama manusia seperti kita, punya keluarga, punya anak, punya istri, ingin bersama. Ketika buka ingin bersama, ketika sahur ingin bersama. Tapi apa daya, tugas lebih utama bagi mereka. Maka kita sebagai orang Muslim, bersihkan hati kita. Kita ketika melihat mereka, petugas kesehatan, tentara yang sedang bertugas semuanya, pemimpin kita doakan. Jadi walaupun sambil naik motor ataupun dalam kendaraan di jalan, jangan diam hati kita itu. Doakan mereka. Karena nanti kebaikannya kemana, Mbak?
kepada kita kepada sendiri kita. nantinya. Malaikat mengaminkan dan mendoakan walakal mislu. Jadi kalau kita, ya Allah sehatkanlah mereka, maka kita akan mendapatkan doa dari malaikat, doa kesehatan. Dikembalikan ke kita lagi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Strategi doa agar cepat terkabul. Di samping nanti ada syarat-syarat ya, Mbak ya. Iya, Ada nah, syarat-syarat itu yang yang saya harus tanyakan, Bi. ditempuhnya. Saya kira itu. Baik, Bi. Nanti untuk syarat-syaratnya dijelaskan di berikutnya ya, Bi ya. Insya Allah. Baik, pemirsa, kita break dulu sejenak. Kita pasti kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ngaji Ning TV. Persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita sudah sampai di segmen ketiga, itu tandanya kita akan buka line telepon 0231 482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan pada episode kali ini, materinya adalah surat Al-Baqarah ayat 186 pemirsa. Silakan untuk Anda yang sudah siap dari tadi ya, pastinya sudah buka-buka dulu Al-Qur'annya, sudah mempelajarinya, langsung saja telepon di 0231 482138. Halo, Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Jum dari TGB. TGB, Ibu Zum. TGB itu mana? Tegal Gubuk ya, Bu ya? Oh, Baik. Ibu tanggal lahirnya? 19 19 bulan? bulan Mei. Ya, bulan Mei. Tahun? 67. Wow. Tua. enggak, Tapi masih muda suaranya, Bu. Masih kayak anak-anak. Baik, Ibu Zum sudah siap? Anak ABG. Oh, siap, mangga. Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal hum yarshudun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta pertama Ibu Zum dari Tegal Gubuk. Silakan kita buka kembali di 0231 482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Wow, terputus ya. Silakan dicoba kembali di 0231 482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 186 pemirsa. Kita buka kembali 0231 482138. Program spesial persembahan RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Halo, Ya, dengan siapa di mana? dengan Ibu Rizka di Arjawinangun. Ibu Rizka. Baik, tanggal lahir, Bu? Apa? Tanggal lahirnya? Oh, tanggal 12 Oktober 1992. Baik, silakan. Sudah siap Ibu Rizka? Ya, insya Allah siap. Mangga, Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Rizka dari Arja Winangun. Silahkan di belakang Arja Winangun. Kita buka kembali di 0231 482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 186. Dan ini adalah persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon, pemirsa. Silakan kita buka kembali 0231 482138 dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 186. Dan untuk Anda juga yang mungkin setiap sorenya tidak bisa menyaksikan langsung lewat layar televisi, Anda bisa live streaming di Facebook dengan fanpage RCTV, pemirsa. Silakan kita buka kembali dengan materi lomba surat Al-Baqarah ayat 186. Baru 2 peserta nih pemirsa yang masuk. Kita tunggu kembali di 0231 482138. Tentunya ini adalah program spesial persembahan dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan setiap harinya untuk pembaca Quran terbaik kita berikan apresiasi berupa hadiah uang tunai dan juga akan ada sertifikatnya ya pemirsa ya. Luar biasa sekali. Ini adalah persembahan spesial dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Masih dengan materi surat Al-Baqarah ayat 186 pemirsa, baru 2 peserta yang masuk nih. Silahkan kita buka kembali 0231 48 2138 masih kosong pemirsa. Dan tentunya untuk Anda yang punya mental ya, kemudian juga tadi di awal sudah kita beritahukan dulu materinya agar ada waktu untuk Anda pemirsa di rumah membuka terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu materi lombanya. Dipersiapkan untuk tajwidnya pemirsa, kemudian juga makhorijul hurufnya, kemudian ketepatan wakof dan juga ibtidanya pemirsa, karena penekanan dalam lomba baca Quran ini adalah tajwidnya pemirsa. Silakan dibuka kembali 0231 482138. Nah sambil menunggu nih Bi, penelpon masuk ya Bi, tadi ada yang pengen saya tanyakan ya untuk tadi kan strategi ya Bi ya bahasanya saya. Nah untuk syarat syarat doa sendiri Bi. Betul Mbak, memang ada beberapa syarat ya dalam berdoa. Yep. Ini saya ambil dari salah satu kitab tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi menuliskan bahwa ada beberapa syarat di dalam berdoa. Di antaranya adalah sab'atun, yaitu 7 syarat. Yang pertama di dalam doa harus ada rasa tadarru'. Tadarru' itu apa? Ketundukan, keteguhan, ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Di situ. Nah, kita harus benar-benar yang namanya at-tadarru'. Yang selanjutnya harus memiliki khauf. Khauf itu rasa takut ya. Takut di sini bahwa ya kita takut dari siksa api neraka, takut pada hal-hal yang tentunya bisa menyebabkan kita tidak hidup bahagia kelak nanti di akhiratnya. Selain khauf juga ada roja. Roja ini berharap. Nah, berharap. Tentunya ya setiap orang yang berdoa pasti memiliki harapan. Nah ini harus digantungkan harapannya. Namun ada sebagian orang yang di dalam berdoa itu kadang persentasenya kecil ya keyakinannya. Ini keliru, ini salah. Pokoknya ketika kita berdoa sudah serahkan semuanya kepada Allah dan harus yakin. Yakin pasti dikabul ya Bi ya? Yakin dan harus yakin, dan semua doa itu dikabul Mbak. Semua doa itu dikabul. Doa itu tidak ada yang ditolak oleh Allah. Doa itu tidak ada yang ditolak.
dia akan diistijalkan, dia akan disegerakan, artinya dikabulkan, atau disimpan nanti untuk akhirat, atau sebagai pelebur dosa. Tapi ketiga ini akan hilang manakala tadi Mbak bilang tuh, saya sudah berdoa, tetapi enggak kabul-kabul. Ini namanya istijal dalam berdoa istilahnya. Istijal. Ya, pengen cepat-cepat dikabul. Iya. Logikanya begini nih Mbak, kenapa doa itu menjadi ibadah? Ya. Dan dianjurkan kita, bahkan Allah itu senantiasa berharap manusia ini selalu meminta kepadanya. Logikanya begini Mbak, kalau kita punya anak, ya, ada yang minta jajan, ya, kita kasih sekaligus gede. Kira-kira dia akan minta lagi atau pleng? Apa plengnya itu? Nggak minta-minta lagi. Minta lagi pasti, Bi. Iya, tapi kan lama. Ada jeda ya, Bi. Ada sebagian orang yang seperti itu. Berdoa kepada Allah pada saat butuh. Iya. Wah, pada saat butuh betul. Tapi Seringkali begitu saya juga sudah didapat, begitu sudah didapat, ia lupa dengan janji-janjinya waktu, ya Allah kalau saya doanya dikabulkan, saya akan begini, saya akan begitu, bla 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 bla. Ternyata begitu sudah didapat lupa semuanya. Ini masalah ini. Sehingga dia lama tuh tidak datang lagi kepada Allah. Ini orang yang menjadikan Allah sebagai seperti IGD ya. Ketika dalam kondisi darurat baru mau merapat kepada gitu ya, Allah. Janganlah seperti yang demikian. Ada Allah memberikannya sesuai dengan permintaannya. Nah, tidak sekaligus yang luar biasa kayak tadi. Dia akan minta lagi. Menyambung terus ya doanya itu. Ada juga yang manusia ini enggak disegerakan di dunia permintaannya. Dia berdiri saja, seperti anak kita berdiri saja di pintu, ya kan? Merengek terus. Ya, itu tandanya Allah sedang rindu kepada yang sedang berdiri di pintu tadi. Gitu tuh. Jadi itu tipe-tipe macam-macam manusia tentunya di dalam memanfaatkan peluang-peluang doa ini. Nah, tadi sudah masuk ke roja ya di syarat itu. Kemudian syarat selanjutnya ada namanya al-mudawamah. Dawam itu continue, Mbak. Jangan kayak tadi doanya angin-anginnya. Kalau urgent aja ya, iya. Atau bahkan lah Allah mah sudah paham lah. Misalkan kan ada ngapain saya malu minta sama Allah. Allah sudah paham apa yang saya inginkan misalkan. Ngapain juga ada syariat doa itu sebagai ibadah. Artinya kalau ibadah ya harus ditunaikan. Wah, saya sudah kecukupan semua. Misalkan malu kalau tidak, kita tidak akan pernah cukup untuk meminta dari Allah. Kalau kita punya sudah keluarga, sudah punya anak, sudah punya harta benda, sudah punya jabatan, sudah punya dan sebagainya, masih banyak ada yang belum kita dapatkan keberkahan dari yang kita miliki, kemanfaatan dari yang kita miliki. Betul. Kemudian kita juga naudzubillah belum tahu nih matinya kita sedang apa dan lagi bagaimana. Makanya kan kita dianjurkan untuk berdoa supaya husnul khotimah. Kita juga minta supaya akhirat kita lebih baik. Kan seperti itu, Mbak. Jadi kita ini betul-betul membutuhkan Allah dalam setiap doa kita. Maka terus kita tidak boleh putus dalam berdoa tentunya. Disinilah peran daripada doa, Mbak. Bahwasanya manusia, kalau tadi kan wa idza sa'alaka ibadi. Nah, saya masih ingat apa bedanya ibadi dengan abid. Nah, itu kan? Setiap manusia adalah abidnya Allah. Tapi tidak semua abid adalah ibadi kata Allah. Baik, begitu, nanti dijelaskan. Nanti kita lanjutkan. Baik. Dilanjutkan Nabi ya. Baik, pemirsa, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngaji Ning TV.
Kembali Anda menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, kita masih di segmen 4, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan silakan di 0231482138 kita buka kembali. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Halo, dengan siapa di mana ini? dengan Mas Ahmad Ahmad. Dari mana Mas? dari Setu. Setu. Oh, yang kemarin pernah ikut ya Mas ya? Iya. Baik, Mas Coba Ahmad. keberuntungan. Iya, semoga beruntung hari ini. Silakan Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad dari Setu ya. Baru 3 peserta nih pemirsa, masih banyak peluang Anda untuk bisa memenangkan lomba baca Quran pada episode kali ini. Silahkan kita buka kembali. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Halo, Ya, dengan siapa di mana? Gina Al-Fariha dari Panguragan. Gina Al-Fariha Panguragan. Tanggal lahir? 11 September 2000. Oke, silakan Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Gina dari Panguragan. Silakan di belakang Gina. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyu. Wahyu. Dari mana, Mas? Dari Setu. Dari mana? Setu Oncom. Oh, Setu Oncom. Baik, tanggal lahirnya, Mas? 12 Desember. 12 September. Di mana Setu Oncom itu? Setu Oncom, Pleret, Bi. Iya. Pleret ya, Mas, ya? Seberang pasar Pleret ya, Mas, ya? Silakan. Iya. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'aka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi
لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Wahyu dari Setu Oncom. Pendek banget ya ayat yang dilombakannya. Silakan di belakang Mas Wahyu masih kita buka kembali 0231482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Wabarakatuh. Dengan Muhammad Ali di Penggung. Muhammad Ali. Ya, Baik. Yang kemarin ya Mas ya, sudah pernah masuk ya? iya Mbak, betul. Baik, silakan Mas Amin, Mas Ali. Al-Baqarah ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Wah, suaranya merdu nih ya, Mas Ali dari Penggung. Kita buka kembali, silakan di belakang Mas Ali. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Masuk, ya, sudah masuk Mbak. Dengan siapa di mana? Di Lampung. Wow, dari Lampung. Dengan siapa Iya. ini? Dengan siapa Mbak? Dengan Ibu Mahmuda. Ibu Mahmuda. Tanggal lahirnya Mah? Tanggal lahir 18 Mei 69. 69. Baik, silahkan Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibun walyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih peserta yang paling jauh ini dari Lampung ya. Sama-sama. Oke. Baik, Ibu Mahmuda. Berikutnya, siapakah di belakang Ibu Mahmuda? Kita buka kembali. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Robi. Robi. Rodli. Oh, Fadli. Apa? Rodi aja Rodi. Rodi ya, Bi ya? Dari mana, Mas? Dari Winong. Dari Winong. Tanggal lahirnya? Bulan 4 tanggal 7. Baik, silakan. 87 ya. Baik, silakan Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Rodi dari Winong ya. Silakan dibuka kembali Ngaji Ning TV. Halo. Ya. Halo, ya, dengan siapa di mana? Sama Ferry, Mbak. Biasa, Mbak. Ferry dari Cangkring ya. Ya, Mbak. Sampai hafal saya. Baik, Mas Ferry sudah siap? Siap. Ya, volume TV-nya dikecilkan dulu Mas, biar nggak menggaung Mas. Al-Baqarah 186. Silakan Mas Ferry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Ferry dari Cangkring menutup lomba baca Quran pada episode kali ini. Sudah ada 9 peserta pemirsa dan Dewan Juri akan mengakumulasi total nilai dari masing-masing peserta dan nanti siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Tunggu sesaat lagi pemirsa. Kita akan kembali tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ngaji Ning TV. Program spesial persembahan dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan sudah 9 peserta tadi yang mengikuti lomba baca Quran di episode kali ini. Tinggal menunggu siapakah yang akan menjadi pemenang pada episode kali ini pemirsa. Dan sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai, kembali ini ada yang terputus tadi Bi, kan untuk syarat doa itu ada 6 ya Bi tadi ya, baru dijelaskan 4. Ada 7 Mbak. Oh 7 ya? Iya. 7 ya, berarti kurang 3 Bi. Yang selanjutnya khusyuk ya. Khusyuk. Ya kita khusyuk lah, semua paham. Apa yang diminta itu mengerti. Ya. Jangan, ya kalau bisa seperti itu. Jangan sampai kita berdoa pakai bahasa Arab tetapi yang diminta di dalamnya apa juga kita nggak mengerti. Gitu. Yeah. Makanya dianjurkan ketika kita berdoa menggunakan doa-doa yang berbahasa Arab atau misalkan mengambil dari Al-Quran atau pakai doa-doanya para nabi yang ada dalam Al-Quran. Supaya lebih khusyuk kita harus menghayati makna yang kita minta. Jangan sampai antara yang kita minta dengan yang kita ucapkan tidak sama. Ya, jadi ini tentunya karena doa adalah kebutuhan daripada kita. Ya, kita yang membutuhkan dan kita tahu apa saja kebutuhannya. Jangan sampai antara yang diucapkan dengan yang dibutuhkan itu berbeda. Selanjutnya al-umum, sifatnya umum. Doa ini sifatnya umum. Contoh misalkan ya, misalkan ada yang masih belum menikah, lalu ya Allah saya pengen menikah sama namanya si A yang bla 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 sampai sedetail-detailnya. Iya. Iya kan? Nah, kalau yang di dalam doanya itu artis gimana itu? Ini terlalu detail tentunya. Yang umum.
Kalau misalkan ingin memiliki istri yang soleha, tinggal ya Allah berikan yang soleha, Ya. gitu. Kemudian calon suami yang soleh dan seterusnya itu lebih umum. Yang selanjutnya yang ketujuh itu ini yang penting, aklul halal. Makanannya makanan Yang halal. Hadisnya bagaimana seseorang pengen diterima doanya? Pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, makanan dari yang haram. Ana yustajabalah. Bagaimana mau Kabulkan ya, Bi, ya? Nah, di sini makanya apa yang kita konsumsi itu berpengaruh sekali terhadap kualitas ibadah kita. Lain daripada tadi, Mbak, itu syarat ya. Ya. Ada seorang sahabat atau ahli hikmah mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan dalam berdoa. Di sini saya akan bacakan. Wa qala Ibnu Atha, inna lid-du'a arkanan wa azniha wa asbaban wa aqwatan. Bahwasanya doa itu ada rukunnya, kemudian ada ajniha. Ajniha itu sayap ya. Sayapnya, kemudian ada sebabnya dan ada waktu-waktunya. Fa in wafaqa arkanu qawiyya. Kalau sesuai dengan rukun-rukunnya, maka doa itu akan menjadi kuat. Wa in wafaqa ajnihatu fatara fis sama. Kalau sesuai dengan sayapnya, maka dia akan cepat terbang ke langit. Wa in wafaqa mawaqituhu faz. Kalau waktunya tepat, juga akan mendapatkannya. Wa in wafaqa asbabu anja. Dan jika sesuai dengan sebab-sebabnya, maka dia akan sukses. Apa aja? Kata beliau, farkanu hudurul qalb. Rukunnya dalam berdoa itu hudurul qalb, menghadirkan hati kita. Ya tadi, kita itu menjiwai betul dalam doa kita. Warra'fah, dengan penuh kelembutan, wal istiqanah, dan dengan penuh ketenangan. Selanjutnya dengan kekhusyuan. Wa aznihatuhu as-sidq, dan sayapnya tadi adalah kesungguhan. Nah, di sini kita itu harus optimis dengan doa kita. Jangan sampai kita berdoa begini, wa in syi'ta, ya Allah jika engkau menghendaki saya pengen bla 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 bla. Itu tidak dibenarkan. Menggunakan kata-kata jika engkau berkehendak, jika engkau wa in syi'ta wa in syi'ta. Jadi minta aja langsung ya, Bi? Minta langsung. Ada ayat yang lain. Ud'uni astajib. Kata Allah. Doa, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Tanpa ada jeda, tanpa ada syarat. Luar biasa. Kita ini tanpa perantara, minta, Allah akan kabulkan. Kemudian wa mawaqitu wal asar, dan waktu-waktu yang mustajab adalah di waktu sahur. Waktu sahur itu ya sebelum subuh tentunya. Di saat manusia sedang terlelap tidur, kita bangun malam, tentunya di situ ada waktu-waktu yang mustajab. Lain daripada itu, wa asbabuhu, dan sebab-sebab cepat terkabulnya doa diantaranya adalah as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat. Nah, ternyata sholawat ini juga melengkapi ya, tentunya melengkapi dalam doa kita agar cepat terkabulnya. Di samping itu kita jangan putus asa dengan berdoa, Mbak. Seperti saya sudah berdoa begini tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Nanti hilang semua itu yang ketentuan 3 tadi. Nah, apalagi di ayat tersebut jelas menggunakan ibadi. Ibadi itu orang yang memang ahli ibadah kepada Allah. Yang hanya berharap kepada Allah, yang hanya menggantungkan kepada Allah. Beda sama abid. Sama-sama artinya itu hamba. Tapi penggunaan katanya abid sama ibad. Gitu apa? Mufradnya, kata tunggalnya itu abdun. Oke? Abdun. Tapi perkembangannya bisa abid, bisa ibad. Ayat itu menggunakan ibadi. Semua manusia abid. Semua manusia abid. Tetapi tidak semua manusia ibad. Semua manusia ya hamba. Ciptaan Allah. Tapi tidak semua ciptaan Allah manusia itu hanya berharap kepada Allah. Iya kan?
Iya, ada iya. yang tidak Paham, sholat, paham. ada yang tidak muslim dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah itu disebut dengan ibadi. Oh, Maka di sini adalah kesempatan besar buat ibadi, ahli ibadah, ya, muslim, mukmin harus memiliki apa namanya itu tafaul optimisme, optimisme dalam berdoa. Kira-kira itu, Mbak. Ya. Jadi kalau selama ini banyak doa, ada beberapa doa yang belum terkabul, mungkin tidak memenuhi syarat dan rukun ini ya, Bi ya? Dikabul, Mbak. Pada prinsipnya itu dikabul. Oh gitu, Pada Bi. prinsipnya dikabul. Tetapi kan di 3 posisi tadi. Oh, yang di awal tadi dijelaskan Iya, ya, di Bi ya? posisi 3 posisi. Apakah disegerakan Iya, atau iya. nanti ditunda sebagai kebaikan kita nanti di akhirat, gitu kan? Atau sebagai penghapus dosa. Gitu tuh, Pak. Menghapus dosa itu gimana, Bi? Ya kita kan banyak dosa ini. Ya, ketika kita meminta, ya yang kita inginkan, karena begini, Mbak. Apa yang kita minta belum tentu baik menurut Allah. Allah. Iya. Kira-kira seperti itu. Menurut kita itu baik, tetapi Allah tuh tahu. Seperti orang tua lah. Orang tua yang melahirkan anaknya tahu watak, sifat, apa namanya, tindak, tanduk dan lain sebagainya kan? Iya, betul. Ini anak kalau saya kasih ini nanti akan begini bla 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 bla. Betul nggak? Iya. Itu hanya sebatas melahirkan dan membesarkan. Bagaimana dengan Allah? Sudah yang memilihkan apa namanya sel dari mulai awal dari kandungannya, ya kan? Iya, Yang menciptakan, yang ngasih rezeki dan sebagainya, Allah tahu. Kamu minta ini, kalau dikasih kamu itu akan menjadi sombong, kamu itu akan menjadi dan sebagainya. Tidak baik untukmu. Iya. Artinya Kira-kira seperti yang itu, terbaik Mbak. untuk dia Iya. ya, Bi ya. Karena sesungguhnya ya, hidup itu apa namanya tidak diam begitu saja, Mbak. Pasti berubah-ubah. Terkadang pikiran seseorang itu berubah dalam 1 detik. Iya kan? Betul. Saat ini dekat sekali karena lagi butuh-butuhnya dengan Allah. Begitu sudah dapat, Sering kali begitu, Bi. udah itu. Tahajudnya kemana, duhanya kemana, doanya kemana, ibadah-ibadah yang lainnya kemana, puasanya kemana dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita berdoa, memohon kepada Allah lalu dikabulkan, paling tidak sebagai rasa syukur kita memiliki mudawamah tadi, tingkat keistiqomahan kita mendekatkan diri dengan Allah harus lebih ditingkatkan lagi tentunya. Masya Allah, dalam banget ya terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Pemirsa, Bi, untuk kesimpulan singkatnya mangga. Baik, kesimpulan pada pertemuan kali ini, pemirsa, kita sebagai seorang mukmin memiliki senjata pamungkas yaitu doa. Pergunakan senjata pamungkas tersebut dan jangan pernah bosan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa adalah kekuatan kita. Dan di sore hari ini sore Jumat sore setelah asar dan sebelum maghrib, tentunya itu juga waktu yang mustajab ya. Saya berharap pemirsa di rumah maupun di studio, mari kita berdoa tentunya agar wabah penyakit ini cepat hilang. Amin, Kita amin, bisa ya Allah, menjalankan kehidupan dengan apa namanya normal seperti biasa. Saya kira itu, Mbak, kesimpulannya. Amin. Baik, Bi. Terima kasih sekali, Bi, untuk ilmunya. Sama-sama, mohon maaf. Dan pemirsa, kita harus segera umumkan siapakah yang menjadi pemenang pada lomba baca Quran episode kali ini. Terlebih dahulu silahkan untuk menyimpan nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, karena jika Anda pemenangnya maka langsung saja registrasi ke nomor tersebut, pemirsa. Dan selamat dengan total nilai 198 pembaca terbaik dari 9 yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak baik ya, pemirsa. Terbaik dari yang sudah tadi masuk. Selamat untuk Muhammad Ali dari Penggung Selatan. Dan silakan untuk registrasi ke nomor yang ada di layar kaca. Dan
ini sudah sampai di penghujung episode kali ini pemirsa. Abi terima kasih Sama-sama, sudah hadir di Mbak. sini Mohon memberikan maaf. wejangannya, dan yang tadi terlupakan saya sapa, terima kasih Abi Yono sudah hadir di sini menilai peserta, dan kita akan jumpa lagi besok pemirsa. Pastinya di Ngaji Ning TV ya pemirsa, persembahan spesial dari RCTV dan juga RTQ At-Taqwa Kota Cirebon. Akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi